Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang rasa takut. Rasa takut karena kita ingin memperbaiki diri, karena kita ingin bertakwa kepada Allah, karena kita bertaubat ke jalan yang lurus. Kita perlu rasa takut, jangan-jangan langkah kita itu ada yang salah. Kita perlu takut, jangan-jangan kita tergoda sesuatu yang tidak semestinya. Kita perlu takut, kita perlu waspada, perlu menjaga diri. Di saat yang sama kita juga perlu punya harapan, perlu punya optimisme bahwa kita menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kali ini kita akan membahas keadaan para nabi dalam rasa takut. Beberapa contoh kita akan ambil dari Ihya Ulumuddin yang nanti bisa kita diskusikan. Salah satunya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila udara berubah dan angin kencang bertiup, wajahnya berubah dan beliau berdiri mondar-mandir ke dalam kamar, masuk dan keluar. Semua itu karena takut siksa Allah Ta'ala. Dan beliau membaca beberapa ayat dalam surat Al-Haqqah lalu pingsan. Jadi Kanjeng Nabi itu saking takutnya itu membaca surat Al-Quran yang memberitakan salah satu tentang hari kiamat, itu bisa sampai pingsan. Jadi hatinya sangat tersentuh dengan kondisi begitu beratnya para umat, para manusia nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Musa pun jatuh pingsan. Rasulullah melihat bentuk Jibril di Al-Abtah lalu pingsan. Jadi Nabi Musa itu diriwayatkan juga ya dalam Al-Quran, itu kan pengen ketemu, ya Allah tunjukkanlah dirimu gitu. Jadi Nabi Musa itu memang begitu. Jadi sudah beriman sama Allah, tapi Nabi Musa itu kan kritis berpikirnya kan, penuh rasa takut, penuh rasa pesimis. Itu yang perlu kita tiru. Orang kalau dalam beberapa kisah-kisah orang Yahudi itu kan berpikirnya memang kritis. Nah, Nabi Musa ini kan juga Nabi Yahudi, jadi sangat kritis. Sudah dapat firman dari Allah, sudah dapat petunjuk dari Allah, itu pengen, ya Allah aku pengen melihat kamu, kira-kira gitu. Nah, Allah akhirnya manifestasi, bertajali gitu ya, menunjukkan diri, disuruh melihat gunung. Allah akan datang ke gunung itu. Gunung itu gelegar itu aja, sampai Nabi Musa pingsan saking takutnya sama Allah. Tapi udah lihat. Nah, Nabi Musa itu cerdas. Jadi begitu beliau itu pingsan gitu, jadi udah lihat, sudah lihat. Lihatnya itu ya pingsannya itu. Nah, jadi pengalaman orang itu kan beda-beda. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kemarin Isra Mi'raj itu sampai bercakap-cakap langsung kepada Allah. Itu kalau Nabi Muhammad. Jadi memang tingkat nabinya Nabi Muhammad itu istimewa sampai bercakap-cakap langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, kalau Nabi Musa itu tingkatnya juga sangat tinggi, sangat yakin. Begitu beliau pingsan, dia sudah tahu di situ ada Allah. Jadi pertanyaannya, tapi beliau lihat dengan caranya Nabi Musa. Melihat beda dengan caranya Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi masing-masing nabi itu beda. Nah, kita di dunia ini melihat Allah bisa dengan caranya masing-masing. Ada orang yang melihat misalnya orang yang sakit butuh pertolongan. Oh, melihat di situ ada panggilan Allah sehingga menolong orang yang kelaparan. Nah, ada orang yang melihat begitu. Terus ada orang yang melihat itu kalau ada karya seni yang begitu bagus, lukisan yang bagus, tersentuh hatinya. Ada Allah di situ. Jadi masing-masing orang melihat Allah dengan cara yang berbeda-beda. Tapi Allah Maha Suci. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan, jauh dari lukisan itu. Tapi hati orang mukmin itu bisa mengenal Allah. Ada nggak yang melihat Allah dari sebuah karya keilmuan? Oh, ada. Jadi menciptakan karya-karya dalam rumus matematika, menciptakan karya-karya dalam teknologi, itu juga melihat di situ manifestasi Allah, melihat di situ tajalli Allah, melihat dari situ pancaran Allah.
Jadi Allah itu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat leher, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Ya. Jadi Allah itu sangat dekat sekali, sangat jelas sekali. Ini juga bahkan ada riwayat juga Abu Darda berkata, detak jantung Khalilur Rahman itu Nabi Ibrahim ya sebenarnya, di waktu berdiri dalam sholat terdengar sejauh 1 mil karena takut kepada Tuhannya. Jadi penggambarannya sampai gitu, deg-degannya Nabi Ibrahim sholat itu karena deg-degan menghadap Allah itu sampai 1 mil kedengaran. Jadi ketika kita menghadapi Allah itu ya kita perlu takut, perlu bahagia, perlu senang, perlu takut, perlu harapan, dan perlu rasa cinta. Jadi bercampur berbagai macam kejadiannya. Terus kemudian ada cerita tentang Nabi Daud nih ya. Mujahid radhiyallahu anhu berkata, Daud alaihissalam menangis selama 40 hari sambil sujud tanpa mengangkat kepalanya hingga tumbuh tanaman dari air matanya dan hingga ia menutupi kepalanya. Nabi Daud ini. Maka diserulah, "Hei Daud, apakah engkau lapar hingga perlu diberi makan? Atau haus hingga perlu diberi minum? Atau telanjang hingga perlu diberi pakaian?" Maka ia menarik nafas panjang hingga batang tanaman itu terbakar karena panas dari perutnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan tobat dan ampunan kepadanya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, jadikan dosaku di telapak tanganku," maka dosanya tertulis di telapak tangannya. Setiap kali Daud membentangkan tangannya untuk makan dan minum dan lainnya, ia melihat tulisan dosa itu hingga ia menangis. Pernah Daud alaihissalam diberi sebuah gelas yang 2/3-nya berisi air. Apabila hendak diminumnya, ia melihat tulisan dosanya hingga ia tidak meletakkannya di atas bibirnya sampai gelas itu meluap oleh air matanya. Diriwayatkan dari Daud alaihissalam bahwa ia tidak mengangkat kepalanya ke langit sampai ia wafat karena ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah ya, kalau kisah nabi-nabi zaman dulu ya. Jadi saking takutnya itu bertobat sama Allah, sujud sampai 40 hari Nabi Daud itu tidak diangkat. Dia nahan lapar, nangis sampai tumbuh pohon di dekat kepalanya. Saking dari air matanya itu menjadi subur tumbuh gitu. Nah, terus minta dosanya ditulis di tangan. Nah begitu setiap lihat tangannya dia nangis, mau minum nggak jadi gitu ya. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali satu kisah lagi, ini agak di bagian akhir di sini, yaitu Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, Imam Ali Zainal Abidin, jadi putranya Imam Husain radhiyallahu an, apabila berwudu warna mukanya berubah pucat. Maka keluarganya bertanya kepadanya, "Apa yang biasa engkau alami di waktu berwudu itu?" Imam Ali menjawab, "Tahukah kalian di hadapan siapa aku ingin berdiri?" Jadi Imam Ali itu kalau wudu udah langsung takut, langsung pucat. Kenapa kok begitu takut? Karena tahukah kalian kepada siapa aku akan berdiri? Aku akan sholat. Sudah takut sama Allah, deg-degannya sama Allah kayak gitu. Padahal Imam Ali itu, Imam Ali bin Husain ini, itu adalah orang yang sangat dekat sama Allah, yang sangat cinta sama Allah. Jadi kita perlu rasa takut sehingga kita terjaga dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi ini pasangan-pasangan ya, takut ini. Jadi rasa harapan, berharap tuh optimis, kita maju, insya Allah Allah akan menolongku, insya Allah Allah akan mengampuni dosaku. Itu rasa harapan ya. Insya Allah kita harus berbuat baik, tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tapi di saat yang sama kita juga harus punya rasa takut. Ya Allah, aku ini punya dosa yang sangat besar, aku tuh malu, ya Allah, menghadap ketemu sama Allah seperti apa yang sudah aku lakukan sekecil sekali tapi dosaku banyak. Jadi perlu keseimbangan di sana antara rasa takut dan rasa harapan. Itu seimbang, dua-duanya harus dipakai. Dan yang sebelumnya kita bahas sabar dan syukur.
Jadi rasa sabar kita kuat harus diimbangi dengan rasa syukur, berterima kasih atas karunia-karunia. Dan yang paling awal yang kita bahas adalah taubat. Itu dasar dari segalanya. Mengakui kita salah dan kita berniat untuk memperbaiki, kemudian untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.